Halo pendengar YF Podcast, perbincangan seputar saham. Perkenalkan, saya Dianita selaku advisor dan juga teman ngobrol di podcast kali ini yang nantinya akan menemani diskusi dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh member yang akhir-akhir ini sering saya temui. Diskusi kali ini saya akan bersama dengan Pak Yev yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan juga oleh banyak orang yang sedang ingin memulai terjun di pasar saham. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan fenomena yang saat ini sedang booming di masyarakat. Beberapa menyebut mereka trader pemula, angkatan COVID, atau mereka disebut sebagai trader dan investor yang baru terjun selama pandemi ini. Mungkin diskusi ini akan kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang dasar terlebih dahulu. Langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan pertama terkait dengan adakah bekal-bekal tertentu, bekal yang penting yang harus disiapkan untuk mulai berkarir atau mencari cuan di pasar modal ini Pak? Oke, jadi bekal yang paling utama tentunya ilmu dan memahami diri Anda sendiri ya. Ketika Anda mau masuk ke pasar, Anda harus paling tidak memiliki ilmu yang dasar lah, ilmu dasar atau basic dari bagaimana pasar saham itu bekerja ya. Jadi Anda bisa mencari bekal tersebut sekarang ini sangat mudah dengan browsing atau cari di YouTube ya. Sekarang ini sudah banyak tersedia dan menurut saya tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Kemudian setelah Anda memahami basic-basic dari bagaimana pasar saham itu bekerja, mungkin yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mengenali atau memahami diri Anda sendiri. Penting untuk menentukan apa strategi yang tepat untuk Anda jalankan di pasar, karena tidak hanya mencari profit ya di dalam pasar itu, kita juga harus melakukan aktivitas di pasar ini harus dengan nyaman dan merasa aman. Nah, maka Anda harus menggali diri Anda ini cocoknya menggunakan strategi apa. Nah, ini tentunya berdasarkan dengan profil Anda. Kemudian setelah Anda memiliki dua bekal tadi ya, nah nanti kita akan bicara lebih dalam apa saja sih ilmu yang Anda harus ketahui ya sebelum Anda masuk ke pasar saham. Oke, baik. Setelah kita mampu mengenali dan juga memahami diri sendiri, ketika kita terjun ke pasar modal, tentu kita harus mengetahui perbedaan dari trading dan investasi itu sendiri. Nah, apakah bisa dijelaskan, Pak, apa perbedaan dari trading dan investasi itu? Nah, ini sebenarnya yang banyak menyebabkan orang itu tidak berhasil dan pensiun dini dari pasar. Kita pun sering menjumpai ini di member ya. Ada yang join PTR, ternyata pengennya investing. Ada yang join peer tapi pengennya trading. Padahal sudah jelas dari namanya PTR itu untuk trading dan peer itu untuk investasi. Trading dan investasi itu sama-sama melakukan beli dan jual, tapi bedanya adalah time frame yang digunakan ya. Pendekatan strategi yang digunakan beda, sangat beda pokoknya. Ibarat bola, Anda main bola ya. Ibaratnya Anda bermain sepak bola dengan basket. Sama-sama tujuannya ingin membuat gol dan sama-sama menggunakan bola, itu pun beda strateginya. Atau sepak bola lapangan besar dengan futsal itu juga sudah beda strateginya. Jadi sekali lagi trading dan investasi itu sangat berbeda. Trading tujuannya adalah transaksi jangka pendek atau mengikuti pergerakan harga jangka pendek, sedangkan investasi tujuannya untuk jangka panjang. At least Anda bisa hold tahunan kalau untuk investing. Otomatis yang harus Anda analisa kan keberlanjutan perusahaannya dalam jangka panjang. Maka dari itu investasi membutuhkan analisa fundamental. Sedangkan trading ya kita tidak sebut ini nggak perlu, tapi ya silahkan kalau mau trading dan menggunakan analisa fundamental tidak ada salahnya selama Anda profit. Tapi kalau kami tidak ya, fokus ke pergerakan harga. Jadi ini tergantung trading dengan strategi apa. Ini juga nantinya berbeda lagi
Ya, jadi trading itu kan banyak juga strategi trading itu macam-macam. Ada yang swing, ada yang trend following, ada yang scalping, macam-macam ya. Dan itu udah berbeda lagi gitu ya. Maka dari itu saya berpesan kepada Bapak Ibu yang mungkin baru memulai, Anda harus tentukan dulu Anda ini mau trading atau investasi. Artinya setelah kita tahu perbedaan dari trading dan investasi itu sendiri, kita jadi jelas apa tujuan kita masuk ke pasar modal. Nah, masalahnya untuk pemula ini Pak yang baru masuk akhir-akhir ini, sebenarnya lebih cocok yang mana? Apakah cocok trading atau cocok investasi saja? Kalau menurut saya bukan masalah pemula atau expert ya untuk memilih Anda ini harus trading atau investasi, tapi tergantung profil individu itu sendiri. Jika dia adalah seorang karyawan yang kesehariannya ngantor atau seorang yang sibuk, bisa ngecek saham itu seminggu sekali atau sebulan sekali, ya kemungkinan akan lebih cocok ke investasi. Sedangkan misalkan si individu ini memiliki waktu yang banyak, ya atau kita sebutnya full time, bisa memonitor pasar, ya mungkin lebih cocok ke trading. Karena kalau misalkan full time Anda memonitor dan Anda nggak ngapa-ngapain, pasti ya akan bosan sekali gitu ya. Nah, kemudian selain itu banyak hal ya, seperti misalkan toleransi risiko ya, kemampuan transaksi ya, punya speed atau enggak ya, dan sebagainya, banyak hal. Jadi mana yang lebih cocok trading dan investasi ini kembali lagi ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Kemampuan dalam hal ini ya punya waktu enggak, kemudian bisa trading, bisa melakukan transaksi cepat atau tidak kalau mau trading, dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai Anda pengennya profit seperti trader, tapi Anda nggak punya waktu ya. Jadi hasilnya ya pasti akan tidak sesuai gitu. Artinya menjadi seorang trader atau investor akan kembali lagi sesuai tipe pribadi masing-masing dengan beberapa pertimbangan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, namun untuk pilihan saham sendiri sebaiknya saham seperti apa sih Pak yang dipilih oleh pemula? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu pemula harus memilih saham ini atau investor harus memilih saham itu dan sebagainya? Sebenarnya tidak ada mana yang harus dipilih oleh pemula atau saham mana yang harus dipilih, tapi pilihlah saham yang pergerakannya bisa diikuti gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Pesan saya untuk pemula, hindari dulu saham di bawah 100. Kenapa? Karena saham di bawah 100 kan dekat dengan angka 50, batas penurunan. Saya khawatir mereka ini yang baru belajar ini, yang umumnya tidak mau cut loss, nanti modalnya bisa mengendap ketika apes harga sahamnya setelah dibeli turun ke 50. Karena kalau turun ke 50 kan sulit untuk dijual di pasar reguler. Ya. Jadi pilihlah ya paling tidak saham-saham yang big caps lah ya, blue chip. Karena dalam kondisi normal pergerakan saham blue chip relatif stabil dan seharusnya bisa dijadikan media untuk belajar tahap awal pemula itu yang masih belum memiliki kemampuan transaksi, yang masih lambat, mungkin masih perlu berpikir panjang untuk melakukan transaksi atau mengambil keputusan trading ya. Jadi sebaiknya saya sarankan sih pilihlah saham-saham yang pergerakannya moderat lah ya, jangan yang agresif dulu. Nanti ada waktunya jika skill kemampuannya sudah mumpuni untuk mengikuti saham-saham super agresif yang kita katakan ya kenaikannya bisa di atas 10% atau 20% dalam waktu sehari. Nah, silahkan diikuti, karena kalau misalkan saham itu bisa naik di atas 10% sampai 20%, berarti dia juga bisa turun segitu dalam sehari. Sekarang dibatasin 7%, 6%. Besok kalau kondisi normal bisa saja turunnya 20%. Nah, itulah kenapa saya menyarankan untuk pemula belajar dulu untuk trading ya ini di saham-saham yang kita katakan masih bisa diikuti ya.
Ya, meski tidak ada kriteria-kriteria tertentu untuk harus memilih saham ini atau memilih saham itu untuk trading, namun tentu apabila kita terjun ke pasar modal harus tetap mempunyai bekal, paling tidak mengetahui resiko-resiko kita akan trading di saham apa, terus resiko yang bisa kita tanggung seberapa, seperti itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir terkait dengan analisa-analisa. Sebenarnya ada analisa tertentu nggak sih Pak yang harus dikuasai oleh trader pemula khususnya? Untuk analisa ya sesuai kebutuhan ya. Misalkan jika mau trading ya fokus ke analisa pergerakan harga yaitu teknikal. Khususnya ya di pola harga, analisa tren, mempelajari candlestick, menganalisis volume transaksi, dan sebagainya. Karena trader profit dan loss itu kan akibat dari pergerakan harga. Kalau harganya setelah dibeli naik, ya profit. Kalau misalkan setelah dibeli turun, ya loss. Ya, jadi analisa teknikal yang di dalamnya banyak ya. Jadi silakan dicari analisa teknikal itu apa saja. Ya, nah itu nanti bisa aplikasikan ketika trading. Nah, kalau misalkan yang dipilih adalah investasi, ya harusnya kuat di fundamental. Ya, kenapa? Karena sumber profit investor kan ada dari dividen dan juga ya capital gain. Ya, ada perusahaan yang rutin memberikan dividen setiap tahunnya atau istilahnya dividen stock, tapi tidak semua ya saham yang ngasih dividen itu baik. Misalkan dividen dari hasil jualan aset atau bukan dari operasionalnya. Artinya dividen ini tidak anorganik gitu ya. Dividennya ini anorganik ya, tidak organik, hasil dari operasional. Kemudian investor tetap wajib menguasai analisa teknikal yang fokus membaca siklus jangka panjang karena memang time frame-nya jangka panjang. Dan momentum untuk entry karena ada yang fundamentalnya bagus tapi tidak menggunakan teknikal, hasilnya ya seharusnya tidak akan lebih baik dari investor yang juga menggunakan teknikal atau mengombinasikan teknikal dan fundamental ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan trading ya bisa lebih fokus ke teknikal, tapi kalau misalkan mau ngasih sentuhan fundamental pun juga nggak masalah, ada juga yang seperti itu. Tapi sekali lagi kembali ke orang masing-masing, setiap orang punya strategi. Kalau menurut saya sih dua hal ya, yang analisa teknikal dan fundamental itu paling tidak harus dipahami dulu. Itu sebagai modal awal, bekal awal untuk terjun di pasar saham. Oke, menarik sekali diskusi pada podcast perdana kali ini. Sampai tidak terasa kita sudah di penghujung podcast. Akan saya simpulkan terlebih dahulu diskusi kali ini sebelum podcast ini diakhiri. Nah, untuk pemula yang ingin masuk ke pasar modal tentu harus memahami diri sendiri supaya kita mengerti tujuan kita masuk ke pasar itu untuk apa. Dan juga kita harus mengerti perbedaan dari investasi dan trading itu sendiri. Kemudian tidak ada saham-saham tertentu yang wajib kita pilih atau wajib kita hindari. Hanya saja kita hanya perlu untuk berhati-hati apabila kita masuk ke dalam pasar sesuai dengan profil resiko kita masing-masing. Untuk analisa tentu disesuaikan dengan tujuan investasi itu sendiri. Apabila trading, maka analisanya yang digunakan adalah analisa teknikal, dan apabila seseorang itu terjun ke pasar modal untuk investing, maka analisa yang harus dikuatkan adalah dari sisi fundamentalnya sendiri, seperti itu. Cukup, sampai bertemu di podcast edisi selanjutnya, dan dibuka kesempatan untuk pendengar podcast apabila ingin menyampaikan pertanyaan untuk kami ulas, bisa disampaikan melalui kolom komentar di YouTube kami atau bisa disampaikan melalui DM Instagram Yev Advisor. Jangan lupa kunjungi website kami untuk mengakses analisa dan juga konten-konten seputar saham. Ikuti juga sosial media kami untuk mendapatkan informasi terupdate seputar trading dan investasi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.